Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini diperintah atau diutus oleh Allah menjadi nabi di sebuah tempat yang bernama Niniva. Niniva adalah ibu kota kerajaan Asyur di negeri Mausil. Nah, kerajaan itu telah mengembangkan kekuasaannya ke sebagian besar Asia, termasuk kota terkaya dan terbesar bagian timur bumi pada zaman itu. Nah, kelapangan rezeki dan kekuasaan yang luar biasa itu membuat mereka tersesat dan tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka lebih memilih untuk beriman kepada berhala. Mereka menyembah berhala setiap hari, sebagaimana kaum-kaum yang lainnya juga melakukan hal itu. Nabi Yunus diutus untuk berdakwah dan mengajarkan tauhid kepada mereka. Namun mereka selalu menolak dan membangkang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Akhirnya Yunus pun kesal dengan ajakan itu. Akhirnya dia mengingatkan mereka untuk yang terakhir kalinya, mengancam mereka bahwasanya Allah akan menurunkan sebuah musibah atau azab kepada mereka. Nah, ketika Nabi Yunus pergi, muncullah tanda-tanda musibah itu kepada mereka. Mereka pun merasakan kesakitan atas azab yang diterima atas perbuatan zalim yang mereka lakukan. Nah, akhirnya Nabi Yunus pun sampai di tepi laut dan dia berhendak untuk naik sebuah kapal. Nah, di kapal itu atas izin Allah ternyata mengalami sebuah musibah. Ketika kapal itu berada di tengah laut, angin kencang mulai mengombang-ambingkan ombak sehingga kapal itu pun bergoyang. Nah, salah seorang dari mereka berkata bahwasanya sepertinya ada yang berdosa di antara kita. Ada yang melakukan sebuah kesalahan besar sehingga Tuhan atau Allah tidak mengizinkan kita untuk berlayar. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan sebuah undian. Nah, undian pun dilakukan dan akhirnya undian itu menuju kepada Nabi Yunus. Orang-orang tidak percaya bahwasanya Nabi Yunus ini adalah orang yang bersalah atau orang yang berdosa. Padahal mereka mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang yang soleh dan tidak mungkin memiliki dosa sehingga membuat kapal besar itu terombang-ambing di tengah lautan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengundi ulang. Di undian yang kedua ternyata tetap hasilnya adalah Nabi Yunus. Hingga undian yang ketiga tetap saja atas izin Allah undian itu tertuju kepada Nabi Yunus. Ya, akhirnya Nabi Yunus pun merasa bahwasanya dia telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah. Ya, dia tidak sabar untuk berdakwah kepada kaumnya di Ninive. Akhirnya Nabi Yunus pun turun dari kapal dan Allah mengirimkan sebuah atau seekor ikan paus yang memakannya dan tersimpan di dalam perutnya. Nah, Nabi Yunus ini berada di dalam perutnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, Nabi Yunus tinggal beberapa hari dalam perut ikan dan dia baru sadar bahwasanya dia itu belum mati, dia itu masih hidup. Dan dia pun menyadari atas kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan kaumnya tersesat. Nah, Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah dan meminta maaf atas apa yang dilakukannya, sehingga Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus itu dalam keadaan sakit dan payah. Maka Allah menumbuhkan di atasnya sebuah pohon yang lebat dan rindang, yaitu pohon yaktin yang menaunginya dari panas matahari, sehingga ia pulih kembali kesehatannya dan hilang ketakutannya serta tenang jiwanya. Kemudian Allah menyuruhnya kembali kepada kaumnya yang ditinggalkan, yang berjumlah ratusan ribu lebih, lalu menyuruh mereka untuk beriman. Ia melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadanya, dan mereka itu pun menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Allah memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin yang mengikuti petunjuk ini dengan kebahagiaan selama hidup mereka. Jadi itulah kisah dari Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana beliau mendakwakan ajaran tauhid kepada kaumnya. Namun beliau meninggalkan kaum itu lalu mendapatkan sebuah cobaan berupa ikan paus, bagaimana beliau dimakan ikan paus dan tinggal beberapa hari di dalam perut itu. Namun Nabi Yunus pun mengakui akan kesalahannya sehingga bertobat kembali. Ya, mungkin itu saja cerita dari kami. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dan hikmah
pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana kita harus selalu bertaubat kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.